Shalom saudara, apa kabar? Saya yakin Tuhan memberkati saudara. Hari ini saya mau bicara mengenai seri hati gitu ya. Jadi bicara mengenai hati dengan topik yang kali ini adalah topik memberi. Saya kutip dari ayat Lukas 6 ayat 38 yang sering dikutip banyak orang, itu berilah maka engkau akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa. Sehingga kita diajar untuk memberi, saudara. Tapi banyak dari kita ketika kita memberi, kita tuh punya mindset yang jadi salah gitu ya. Kita memberi karena pakai ayat ini kita sering berpikir, aku akan menerima kembali lagi gitu. Bahkan mengutip ayat-ayat lain yang di Alkitab juga, kalau engkau akan mendapat kembali bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat gitu saudara ya. Jadi kita seakan-akan ketika kita memberi, kita mengharapkan sesuatu kita terima kembali. Paling sedikit sama dengan apa yang kita beri. Bahkan mungkin 30, 60, 100 kali lipat. Bukankah itu menjadi salah, saudara? Menurut saya itu menjadi menghina orang yang kita memberi. Betul nggak sih? Apalagi Tuhan gitu. Bayangkan, kalau Tuhan merasa gitu, kita memberi kepada Tuhan. Seakan-akan kita bilang, Tuhan aku sudah memberi nih. Tuhan aku akan menerima, kita klaim lagi ya, aku akan dapat kembali sekian. Seakan-akan Tuhan itu jadi berutang sama kita untuk kita mendapat kembali gitu apa yang kita berikan, bahkan lebih banyak lagi. Atau contohnya sahabat kita sajalah gitu ya, sahabat atau teman kita atau saudara kita memberi kepada mereka. Terus mereka tahu bahwa ketika kita memberi, kita ngarapin sesuatu kembali dari mereka. Apakah itu pemberian kasih, saudara? Aku rasa tidak. Orang itu akan berpikir, wah ini investasi ini. Mungkin dia jadi nggak mau, apalagi kita mengharapkan menerima lebih dari yang kita sudah berikan gitu. Waktu kita sama saudara kita, anak-anak kita memberikan, kita nggak pernah tuh ngarap-ngarap untuk diberi kembali. Tentu tidak. Dan demikian juga dengan Tuhan, saudara. Bayangkan kalau kita memberi di gereja, kita transfer atau kita masukkan ke kantong persembahan. Begitu kita masukkan, kita bilang, aku akan dapat nih lebih banyak. Saudara, itu bukan pemberian, itu investasi. Dan kadang-kadang menyedihkan sekali kita mendengar khotbah-khotbah yang berkata seperti, beri maka engkau akan diberi, tanpa sadar di mindset kita. Seakan-akan itulah hak kita jadinya untuk mendapat kembali. Bukankah itu menyakitkan hati Tuhan, saudara? Bayangkan Tuhan mati di kayu salib. Nggak ada yang minta. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, dia mati waktu kita masih berdosa. Nggak ada yang layak. Roma 3:23 bilang semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 6 ayat 23 bilang bahwa upah dosa adalah maut. Kita seharusnya mati, nggak ada yang layak, tapi dia mati di kayu salib, nggak ada yang minta, itu inisiatif Allah. Dan dia mati di salib memberikan segalanya, saudara. Terus kita nggak mau memberi dengan kasih, sayang sekali. Bahkan Rasul Paulus bilang begini, bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, a cheerful giver. Kenapa? Karena kita tahu Allah telah mengasihi kita. Kita memberi karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dahulu memberikan yang segalanya yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan banyak yang argue mengenai first fruit, buah sulung, mengenai persepuluhan, mengenai korban pemberian. Ya kapan-kapan ya kita akan bahas itu detail, saudara ya. Tapi hari ini saya lagi general secara umum bicara mengenai memberi. Memberi itu kenapa? Itu bicara masalah hati. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena Tuhan sudah bekerja, melakukan karya yang ajaib dalam hidup kita, bahkan mati buat saudara dan saya. Sudah seharusnya kita memberikan segalanya hidup kita. Dan waktu kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan ayat firman Tuhan pasti terjadi. Mungkin saudara bilang, kan firman Tuhan yang bilang begitu Pak Boris. Betul, betul. Itu akan terjadi. Alkitab bilang beri makan, itu akan terjadi. Tapi kita menjadi salah kalau kita membuat itu menjadi perkara hati kita. Kita memberi untuk kita menerima kembali. Untuk kita mendapatkan kembali. Haleluya. Mari kita memberi, saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi kepada sama karena kita mengasihi mereka. Kalau kita memberi karena kita mengharapkan kembali, itu investasi. Itu hitung-hitungan sama Tuhan.
Dan I don't think, saya pikir Tuhan tidak menyukai itu, saudara. Jadi mari kita memberi, beresin hati, dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Selalu ingat bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya.